bagaimana cara kita bersabar dalam menjalani value diri kita di hadapan Allah, Pak Ustadz. Terima kasih. Orang yang sabar itu tuh dilihat dari di awal kejadian, seperti apa reaksi dia. Jadi kalau kita pengen belajar sabar, cobalah belajar mengontrol diri kita sejak awal kejadian. Kayak sabar untuk gak marah pas awal disakiti, atau awal kayak rame sama orang gitu, sama teman atau sama siapa, kita kepancing gitu, kepancing marah-marah, terus nanti udah seharian, pas udah sore, ya udahlah sabar aja. Itu bukan sabar, itu sadar. Itu bukan sabar tapi sadar. Jadi nggak akan dapat lagi tuh pahala sabarnya, dia cuma dapat pahala sadar. Sadar dalam bahasa Arab insaf, yang kemudian jadi bahasa Indonesia insaf. Karena kita nggak bisa bilang sod dan fa, kan kita bilangnya pa ya, bukan fa kan. Dari insaf jadi insaf. Udah insaf loh, gitu kan? Coba kalau di Arabin, udah insaf loh, susah, keselak nanti. Artinya as-sabru, kata Nabi, inda sidmatil ula, sabar itu di awal kejadian. Makanya begitu ada kejadian, kita belajar untuk mengontrol reaksi kita atau sikap kita. Boleh nangis nggak Ustaz? Boleh, Nabi pun menangis. Boleh merintih kesakitan nggak Ustaz? Boleh, namanya kesakitan pasti merintih. Nggak ada orang yang kesakitan diam-diam aja ya. Lo kenapa diam aja? Sakit. Nggak ada, namanya kesakitan merintih. Selama merintihnya tidak berlebihan, asal merintihnya nggak ngeluarin kata-kata mencela. Anjir, jangan. Anjing, jangan. Cukup aduh misalnya. Oke, masih oke lah. Namanya merintih, bukan mencela. Bedakan ya merintih sama mencela. Merintih itu mengaduh. Apa arti mengaduh? Mengaduh ya mengatakan aduh. Mengaduh itu mengatakan aduh, itu merintih namanya, dan itu nggak apa-apa dalam Islam. Tapi kalau udah mencela, itu udah namanya mengatakan kalimat yang badhi, yang buruk. Kita kontrol diri kita, lisan kita, sikap tangan kita, kaki kita, kita kontrol, termasuk pikiran kita dari suuzon, kita kontrol di awal kejadian, berarti insya Allah kita udah jadi orang yang sabar. Itu pertama. Yang kedua, gimana cara mengontrol semua itu? Kembalikan lagi ke firman Allah, orang yang apabila ditimpa satu musibah, langsung lisannya dia katakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un sebelum dia mengatakan yang buruk-buruk. Jadi dia udah punya template nih. Begitu dapat musibah, sebelum dia mencela, mengumpat, mengatakan kalimat-kalimat kaget yang buruk-buruk, dia langsung spontan mengatakan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Maka kalimat itu akan menguatkan kesabaran dia kalau dia faham maksud dari kalimat itu. Seperti pembahasan kita tadi, kita tuh bukan pemiliknya, ini semuanya milik Allah. Ya udahlah gitu. Kadang kita bisa sangat mengontrol diri kita terhadap musibah yang besar, tapi kadang kita kelepasan untuk musibah yang kecil. Seringnya kayak gitu. Makanya kita jadi tahu kan kelemahan kita di mana. Coba perhatikan di awal kejadian. Jangan nanti setelah seharian marah-marah di jalan, marah di jalan, sampai di rumah astagfirullahaladzim, ya udahlah sabar aja. Enggak, itu udah enggak sabar, tapi sadar. Kita selama ini berarti lebih sering sabar apa sadar? Kita belum sabar, seringnya sadar. Delay, sabarnya delay. Sehari, seminggu, udah sebulan, ya udahlah aku sabar aja. Sebulan baru ngomong sabar. Selama 30 hari ngapain? Marah-marah di grup. Setelah 30 hari marah-marah di grup, akhirnya baru bilang, ya udahlah, nggak usah dibahas lagi lah, udahlah. Itu bukan sabar, kamu baru sadar setelah 30 hari. Jadi latihlah kesabaran di awal kejadian. Salah satu template melatih kesabaran itu adalah dengan mengatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Maka yang harus kita latih sekarang adalah penghayatan dari kalimat itu. Karena kalau kita lagi dapat musibah, kita nggak bisa lagi baca-baca buku apa ya arti innalillah teh.
Nggak bisa namanya lagi dapat musibah ya. Sekarang kita bekali diri kita dengan memaknainya. Oh ini maksudnya. Begitu nanti dikasih ujian, kita langsung mengatakan itu dengan pemaknaan yang udah kita pahami. Jadi kita nggak punya apa-apa, semuanya adalah punya Allah. Sehingga ketika kita dikasih musibah, kita sebetulnya nggak kehilangan apa-apa. Kita hanya diambil apa yang menjadi milik Allah, dan pasti Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik setelahnya. Allahu a'lam.